Ya, topik selanjutnya ada alat optik dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembentukan bayangan pada mata manusia merupakan bentuk pemanfaatan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat optik dalam kehidupan sehari-hari yaitu kamera, loop, mikroskop, teropong, dan teleskop. Ya, kita masuk pada kamera, di mana kamera adalah alat untuk mengambil gambar atau foto suatu objek, memiliki diafragma dan pengatur atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke lensa, kemudian memfokuskan bayangan benda pada film foto. Jadi bayangannya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Ukuran bayangan tergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa pada filmnya. Jadi berikut bagian-bagian kamera analog, di mana untuk dari luarnya itu bagian B-nya itu ada pengatur fokus lensanya. Sedangkan untuk di bagian dalamnya itu ada lensa, ada apertur, ada pengatur fokus, ada shutter, ada bayangan, dan filmnya atau film. Jadi bayangan pada kamera itu dia terbalik, diperkecil, dan bayangannya itu maya. Kita masuk pada loop atau kaca pembesar, di mana kaca pembesar atau loop adalah alat untuk melihat objek yang kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Besar objek yang kita lihat tergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan tergantung pada sudut mata yang berhadapan dengan objek. Agar mata tidak mudah lelah, maka menggunakan loop. Letakkan objek pada titik fokus loop. Ya, berikut contoh pengamatan menggunakan loop. Jadi kalau kita menggunakan loop itu kita lihat itu kan loop ada benda, terus kita taruh loop itu, maka bayangannya itu diperbesar, terus dia itu jadi sinar itu datang diperbesar melewati sumbu utama dan dia dibiaskan kembali ke mata. Jadi yang kita lihat itu bendanya itu nyata dan diperbesar. Jadi untuk gambar yang pertama itu kita dengan mata berakomodasi. Sedangkan kalau maksimum, pengamatan bagian B-nya itu pengamatan menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi, yaitu bayangannya jauh tak terhingga dan sinar datangnya itu melewati sumbu utamanya. Oke, kita masuk pada mikroskop, di mana mikroskop adalah alat untuk melihat benda atau makhluk hidup yang bersifat mikroskopik. Mikroskop mempunyai dua lensa cembung, yaitu yang pertama lensa okuler, itu adalah lensa yang dekat dengan mata. Yang kedua itu lensa objektif, adalah lensa yang dekat dengan objek. Mikroskopik itu kayak
benda yang kecil ya. Jadi berikut bagian-bagian mikroskop cahaya, di mana ada lensa objektif, ada meja preparat, ada sumber cahayanya, ada lensa okuler, lengan mikroskop, pengatur fokus, dan pengatur posisi preparatnya. Jadi, benda yang diamati ditempatkan pada kaca objek dan disinari di bawah. Cahaya melalui lensa objektif membentuk bayangan nyata diperbesar, kemudian diperbesar lagi oleh lensa okuler, membentuk bayangan maya dan diperbesar. Berikut pembentukan bayangan pada mikroskop. Jadi, untuk lensa objektifnya itu, bayangannya itu nyata dan diperbesar. Sedangkan kalau kita lihat dari lensa okulernya itu, bayangannya itu maya dan diperbesar. Oke. Kita masuk pada teleskop, di mana teleskop adalah alat optik yang dapat melihat benda jarak jauh menjadi dekat. Ada dua jenis, yaitu teleskop bias dan pantul. Teleskop bias sederhana adalah kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipal. Lensa yang besar adalah objektif, lensa yang kecil adalah okuler. Lensa objektif membentuk bayangan dan diperbesar lagi dengan lensa okuler. Lensa objektifnya berdiameter lebih besar daripada diameter mata, berarti banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke lensa kemudian ke mata, sehingga bayangan yang terbentuk sangat jelas dan detail. Jadi berikut ini adalah contoh teleskop bias. Jadi dia memiliki lensa okuler dan lensa objektif. Jadi di pada sinar datang, lensa objektifnya itu adalah lensa cembung yang besar di bagian depan, dan lensa okulernya itu lensa cembung juga di bagian belakangnya. Jadi ketika lihat benda yang jauh itu terasa dekat. Sedangkan untuk teleskop pantul itu mempunyai cermin cekung pada lensa objektifnya. Cahaya yang dipantulkan objek jauh masuk salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar dalam tabung, kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Jadi berikut ini adalah teleskop pantul. Di sini ada lensa okuler ya juga. Jadi kalau kita lihat dari lensa okulernya itu, sinarnya datangnya itu menuju cermin sekunder atau cermin datar, kemudian dipantulkan membantulkan ke lensa okuler atau ke lensa cermin utamanya itu. Jadi itu memperbesar gambarnya itu. Oke, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita di hari ini. Jadi pembelajaran kita di hari ini itu ada dua topik ya. Yang pertama itu mengenai indera penglihat pada manusia dan hewan, dan yang kedua itu adalah alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan kakak pada grup kita atau pada WA kakak pribadi.